Umat Katolik merasa sangat terhormat dan bangga karena untuk pertama kalinya seorang kardinal menerima gelar penghargaan Dr. Honoris Causa dari sebuah universitas Islam, dan hal ini bisa dikatakan sebagai suatu peristiwa sejarah. Iya, tentu yang pertama ini menunjukkan bagaimana hubungan dua agama besar antara Katolik dan Islam yang menurut saya situasinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan gitu. Ini menunjukkan bagaimana bukan hanya hubungan baik antara dua negara ya, Vatikan dan Indonesia, tapi itu tadi dua agama besar. Dan ini pasti akan sangat berpengaruh kepada kehidupan beragama di Indonesia. Itu aja ya pesan saya. So I would like to take this occasion to express my gratitude to the University of Sunan Kalijogo for granting me this conferral that tomorrow I will receive. I am very happy to have shared this dinner, this gala dinner, that has shown this fraternity we are living between the Catholic Church, Muhammadiyah, and Nadatul Ulama, who are very significant and the largest Muslim associations in Indonesia, together with the Catholic Church. So tomorrow it will be a moment very special because we will have the possibility to give once more the witness about the fraternity, the human fraternity, believers of different religious traditions that we may give to today world that, as we see sometimes, is suffering because of many causes, and this wounded world is there, and we have to collaborate to heal the wounds of this world so that every human person might live with dignity, in honesty, following all the ethical principles that we have in our respective religious tradition. Bersama dua tokoh agama besar lainnya, yaitu Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2021 hingga 2026, dan Dr. Sudibyo Markus MBA, Ketua PP Muhammadiyah periode 2005 hingga 2010. Kardinal Miguel Angel Ayuso Hisot, Presiden Badan Kepausan untuk Dialog Lintas Agama Vatikan, mendapatkan gelar penghargaan Dr. Honoris Causa dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ketiga tokoh besar agama ini dinilai telah terbukti memberikan kontribusi aktif dalam membangun dialog dan persaudaraan antar umat beragama guna membangun persahabatan serta persaudaraan sejati. Kardinal Ayuso menyampaikan rasa terima kasihnya kepada UIN Sunan Kalijaga yang memberinya gelar kehormatan. Beliau mengatakan bahwa secara akademis gelar kehormatan ini sangat berharga. Namun lebih dari itu, acara penganugerahan tersebut semakin meneguhkan persaudaraan antar umat beragama. Beliau juga mengungkapkan bahwa pemberian gelar kehormatan ini adalah peristiwa bersejarah. Hal ini dikarenakan untuk pertama kalinya seorang kardinal dianugerahi gelar kehormatan dari Universitas Islam. Kardinal Ayuso berharap pesan persaudaraan antar umat beragama ini bisa tersebar di seluruh dunia dan persaudaraan yang terjalin semakin terus bertambah. UIN Sunan Kalijaga sangat bersyukur, sangat beruntung menerima anugerah. Jadi bukan kita yang menganugerahi, tapi menerima anugerah 3 pemimpin dunia. Tentu saja Kardinal Ayuso adalah tamu kita, sekaligus model pemimpin, dan beliau menyertai dokumen penting seperti Fratelli Tutti, ya. Dan beliaulah yang kita harapkan mendamaikan, ya, mendamaikan. Jadi ini adalah anugerah bagi UIN Sunan Kalijaga, pesan yang sangat penting yang akan kita teruskan, ya, sehingga kita mempunyai cara berpandangan
beragama sebagaimana yang dipromosikan di dalam dokumen-dokumen penting Katolik seperti Nostra Aetate dan lain-lain. We, through this event, have consolidated our friendship between Catholic Church, Nadratul Ulama, wa Muhammadiyah, to feel one next to the other, looking ahead in front of us, because the world is in need of this witness, this collaboration, supporting each other. I would say that our celebration today, for me, is historic. It's historic because for the first time a Catholic cardinal has been elected and created as Doctor Honoris Causa of an Islamic university, and I think it's a very good witness you have given, and I hope that people around the world will, through the media, will be able to welcome and accept this message we have sent today, and that we want that it lasts for many years, and that our collaboration may always increase. Thank you. Saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta atas anugerah kehormatan ini. Dan saya sangat bersyukur bahwa ini diberikan pada momentum yang sangat tepat. Konferensi pemimpin-pemimpin agama yang kami gelar pada awal bulan November yang lalu di Bali dan Yogyakarta menyepakati untuk bersama-sama membangun gerakan global di antara agama-agama ini untuk membebaskan agama-agama dari jebakan keadaan yang menjadikannya bagian dari masalah, agar kemudian agama bisa sungguh-sungguh dihadirkan sebagai bagian dari solusi masalah dan menjadi inspirasi serta tenaga pendorong untuk perdamaian, harmoni, dan masa depan peradaban yang lebih mulia bagi seluruh umat manusia. Dan semoga sesudah ini segera kami bisa melangkah dengan inisiatif-inisiatif yang lebih nyata bersama-sama dalam kerjasama menuju apa yang menjadi cita-cita mulia dari semua agama, yaitu kemuliaan dan martabat manusia. Alhamdulillah kita Muhammadiyah NU itu adalah dua gerakan wasatiyatul Islam, yaitu gerakan Islam yang katakanlah jalan tengah. Kita sangat menentang segala bentuk kekerasan terhadap sesama umat manusia. Memang di masa lalu ada konflik-konflik panjang antara peradaban Islam dan peradaban non-Islam. Tapi belakangan kita sadar bahwa konflik-konflik bersejarah yang lalu itu ternyata itu semuanya konflik-konflik politik, konflik yang dibuat oleh penguasa-penguasa pada waktu itu. Dan peran agama kalau toh ada itu amat sangat kecil dan periferal. Ya, oleh karena itu kita sangat menghargai. Untuk mengakhiri konflik-konflik yang lalu, kita sudah punya sejumlah instrumen internasional antar agama yang tadi saya sebut, 1 Konsili Vatikan kedua, 2 surat 300 ulama kepada Paus dan semua pemimpin agama yang kita sebut A Common Word Between Us and You, ya, di mana Prof. Nazaruddin Umar ikut tanda tangan. Lalu ketiga ada Konferensi Internasional Kemanusiaan oleh PBB, World Humanitarian Summit yang dirintis oleh Ban Ki-moon, Sekjen PBB. Lalu terakhir Paus Fransiskus mengambil inisiatif lagi, ya, karena Paus itu gergeten kok sudah ada instrumen kok nggak jalan-jalan. Jadi masa lalu itu memang bukan disebabkan oleh konflik apa, tapi luka-luka trauma itu sudah tetap membekas, tidak mudah dihilangkan. Oleh karena itu untuk memulai ini juga tidak mudah.
tapi insya Allah bukan berarti tidak ada jalan. Ya, kebetulan kardinal kita itu memang beliau ahli dalam cross cultural encounters itu, sehingga insya Allah kita percaya dan gerakan-gerakannya nyata. Kita harus proaktif, karena kalau kayak tunggu-tunggu terus, yang Kristen sungkan, yang Muhammadiyah kapan dimulai, yang NU juga, tapi insya Allah kita akan maju depan. Pasca penganugerahan gelar Dr. Honoris Causa, Kardinal Ayuso melakukan Goes to Grassroots. Lokasi pertama adalah Pondok Pesantren Sunan Pandanaran yang terletak di Jalan Pandanaran, Yogyakarta. Para santriwan-santriwati Pondok Pesantren Sunan Pandanaran yang dikenal sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama ini menyambut dengan antusias dan penuh kegembiraan kedatangan Kardinal Ayuso. Tampak hadir bersama Dr. Kiai Haji Muktasim Billah, Direktur Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Monsinyur Piero Piopo, Dubes Vatikan untuk RI, Wasekjen PBNU Najib Aska, Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Profesor Dr. Sohiron, staf Kardinal Ayuso, Pater Markus Solo Kebuta SPD yang mendampingi sekaligus menerjemahkan pidato Kardinal. Kesan kami tentu yang pertama, kami juga menjalankan ajaran agama kami, ajaran agama Islam, yang mana di agama Islam ini menjunjung tinggi semangat toleransi dengan umat beragama lain. Dan dalam kesempatan yang sangat baik ini datang ke Pondok Pesantren Sunan Pandanaran. Kesannya jelas berbahagia dan juga sangat-sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih sekali. Ini tidak lain dan tidak bukan hanya semangatnya, yaitu menerima tamu, yaitu toleransi sesama umat beragama, apalagi beliau adalah tokoh agama yang sangat mulia, yang sangat agung di dunia, dan alhamdulillah bisa hadir di pondok pesantren kami. Maka dari itu pesantren kami langkah-langkahnya jelas, mengumpulkan seluruh santri, seluruh stakeholder untuk menyambut kedatangan beliau. Dan nanti bisa dilihat bagaimana para santri ini kami sudah menyiapkan, dan juga ajaran kami bagaimana sih menyambut tamu walaupun tamu itu berbeda agama dengan kita. Sekali lagi semangatnya kita menjalankan agama kami. Dulu Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah juga bermuamalah, berinteraksi, bertransaksi dengan orang-orang beragama lain. Bagaimana beliau bertetangga, bagaimana beliau mungkin menerima kunjungan-kunjungan juga dari kerajaan-kerajaan seperti kerajaan Romawi, Persia, dan lain sebagainya. Dan bagaimana beliau menerima tamu juga dari agama lain, dan bagaimana Rasulullah juga mengajarkan kepada umat Islam semuanya untuk saling menyayangi, untuk saling menghormati walaupun itu berbeda agama. Bahkan tidak hanya sesama manusia, kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada makhluknya Tuhan yang Maha Esa seperti tumbuhan, hewan, dan seluruhnya, kita juga untuk saling menyayangi dan juga saling menjaga. Thank you very much, because I am really very moved for this warm welcoming of so many boys and girls that have welcomed me in such a friendly spirit that reflects what Pope Francis in the Catholic Church and for the entire world desires to promote this human fraternity. I'm convinced that through events like this and through education that children, boys and girls, receive in their schooling, they will surely grow in a spirit to build a better world, more fraternal and full of joy, as we have seen in today's celebration.
thank you to all of them for this warm reception. Thank you so much. Keesokan harinya, rombongan Kardinal Ayuso mengunjungi gereja paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran. Beliau kagum dengan kehidupan umat Katolik di paroki Ganjuran yang berbeda keyakinan dengan masyarakat di sekitarnya, namun kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan harmonis. Menurut beliau, kehidupan penuh persaudaraan di Ganjuran adalah contoh konkret dari apa yang disebut sebagai persaudaraan insani, seperti yang telah didokumentasikan di dalam dokumen Human Fraternity atau persaudaraan manusia yang ditandatangani oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar Ahmad Al-Tayeb pada 4 Februari 2016 yang lalu. Dalam kunjungannya ke Ganjuran, rombongan Kardinal Ayuso diajak berkeliling area gereja Ganjuran dan panti asuhan Elizabeth. Beliau mengungkapkan bahwa gelar Dr. Honoris Causa yang ia terima bersama Ketua Umum PBNU dan juga tokoh Muhammadiyah merupakan sebuah peristiwa yang berarti. Dan ini memiliki pesan kepada kita untuk bekerja sama untuk memajukan secara bersama-sama perdamaian dan kerukunan di negeri ini. Lawatan Kardinal Ayuso di Indonesia kali ini ditutup dengan mengunjungi kampus terpadu Mualimin yang berada di wilayah Kapanewon Sedayu, Bantul. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama kalinya di pondok pesantren dan madrasah di bawah Persyarikatan Muhammadiyah. Beliau memberikan apresiasi yang tinggi atas sambutan dan penerimaan yang sangat ramah yang beliau terima dari para santri Mualimin. Dalam sambutannya, Direktur Mualimin Ustadz Haji Ali Aulia menyampaikan selamat datang dan mengucapkan terima kasih atas kunjungan Ayuso ke Madrasah Mualimin Muhammadiyah. Ustadz Ali Aulia juga menyampaikan profil dan visi misi Mualimin serta cuplikan sejarah Mualimin disertai pemberian kenang-kenangan berupa miniatur gerbang Quick School yang saat ini replikanya dibangun di samping Masjid Hajah Yuliana. Yang menarik dalam pidato sambutan dari Kardinal Ayuso ini adalah bahasa yang digunakan Kardinal Ayuso, bahasa Arab. Hal ini membuat beberapa santri merasa kagum atas kefasihan Kardinal Ayuso dalam berbahasa Arab. Senang sekali mendapat kunjungan pada kesempatan kali ini dari Kardinal Ayuso yang mudah-mudahan ini menjadi kesan yang berarti bagi para santri, khususnya dalam rangka kaitannya dengan menguatkan kompetensi dan kiprah mereka untuk nantinya mereka yang menjadi kader yang punya kiprah di tengah masyarakat yang tentu pasti akan hidup bersama, yang tidak mesti sama keyakinannya, tidak mesti kemudian sama apa yang menjadi yang dia pelajari, tapi dia bisa hidup bersama, kemudian bisa mencari titik temu bersama, dan kemudian bisa saling menghormati bersama. Saya pikir ini menjadi kesan yang berarti bagi para santri, khususnya di Madrasah Mualimin Muhammadiyah. Mudah-mudahan ya setelah kunjungan ini mereka juga belajar bahwa dalam menjalani kehidupan ini tentu nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang tentu kaitannya dengan persamaan, keadilan, kemudian prinsip-prinsip yang menunjukkan kebahagiaan bersama itu tertanam sehingga mereka bisa menjadi sosok pribadi yang tidak cepat marah, kemudian mau menerima perbedaan, kemudian ya mudah-mudahan ini menjadi
pertemuan yang singkat tapi menurut kami sebuah pelajaran yang lebih dari 1 semester, sebuah pelajaran penting. Saya rasa itu untuk kehidupan mereka dan terima kasih atas kunjungannya dan kepercayaan di Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Terima kasih. Beliau menutup pidatonya dengan harapan agar suatu saat nanti para santri dari Pondok Pesantren Muhammadiyah, khususnya Muallimin, mampu memimpin dan membawa misi perdamaian antar umat beragama di dunia. Berkah dalam.